Gitu. Ada lagi yang mau sharing atau masih ada pertanyaan, Mbak Ayu? Oke. Kita batasin. Ini ada 2 orang raise hand. Aku akan batasi 3 pertanyaan ya. Kita mulai dengan Mutia. Oke, Mutia silakan. Iya, mau tanya tips and trick kalau pertanyaan terkait about kelebihan dan kekurangan kita itu gimana sih tips and tricksnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, kita tampung dulu, Mbak Nanis. Kita ke pertanyaan berikutnya juga dari Redmi. Karena ini nggak ada namanya, tolong disebutkan namanya dan saat ini bekerja atau mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda dan saya baru saja lulus fresh graduate sedang mencari pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan interview dan saya melakukan interview itu. Ada satu pertanyaan yang membuat saya berpikir, yaitu pertanyaannya itu gini. Apa yang Anda lakukan jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan prosedur? Nah, karena posisi saya di sini sebagai orang baru dan saya membawahi orang-orang yang lebih berpengalaman dibanding pengalaman saya yang sebelumnya. Dari pertanyaan ini tentunya saya sangat berpikir keras ya. Jadi saya ingin meminta tips dengan pertanyaan yang seperti ini. Sebenarnya yang dibutuhkan itu jawaban yang profesional atau hanya bagaimana saya mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Nanis. Belum ada yang tanya lagi di chat, mungkin bisa langsung dijawab dulu. Mungkin yang terakhir dulu ya, yang Redmi tadi. Kalau menurut kamu, waktu itu kamu jawabnya seperti apa? Kalau ditanya keadaan di lapangan tidak sesuai dengan SOP gitu, waktu itu kamu jawabnya apa? Waktu itu saya jawabnya gini, pertama saya harus menganalisis dan membuat prosedur, kemudian saya akan merundingkan dengan atasan saya dan mencoba memberikan pengarahan kepada orang-orang yang nantinya bakal saya temui. Nah, ternyata jawab jika di perusahaan itu prosedurnya itu belum ada dan saya itu ditugaskan untuk membuat prosedurnya itu, Bu. Jadi prosedurnya itu belum ada. Nah, saya juga agak bingung di situ. Jadi akhirnya saya menjawab, saya akan melakukan komunikasi 2 arah karena di sini saya orang baru. Jadi saya akan meminta saran dari orang yang berpengalaman dan saya akan mengemukakan pendapat saya sehingga kita bisa bermusyawarah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya, itu menurut saya sih udah tepat sih jawabannya. Kalau di sana belum ada prosedur, ya pertama kan harus dibuat prosedur dulu untuk bisa ngasih tahu bahwa kita bisa tahu bahwa yang di lapangan nggak sesuai dengan prosedur gitu kan. Kalau nggak ada prosedurnya gimana kita bisa compare gitu kan. Nah, untuk membuat prosedur karena kamu orang baru di sana, ya tentunya kamu akan seeking advice dari your manager, your supervisor, atau siapa aja yang menjadi atasan Anda atau pihak terkait dengan pekerjaan atau berhubungan dengan SOP itu. Kemudian kalau sudah punya SOP ya tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak yang terkait, siapa yang mau menjalankan SOP ini gitu. Sehingga kalau udah ada SOP ini udah dikomunikasikan dan kita berharap mereka melakukan sesuai dengan SOP. Kalau nggak ada SOP ya mereka kan nggak akan melakukan SOP, orang nggak SOP-nya nggak ada ya gitu. Jadi itu sudah tepat sih jawabannya gitu. Baik, Bu. Gitu. Oke. Tadi yang sebelumnya siapa yang bertanya? Ayu. Dengan Mutia, Mbak Nanis. Mutia bertanya mengenai bagaimana tips cara menjawab pertanyaan interview untuk kekurangan dan kelebihan kita. Kalau menurut kamu, kira-kira kamu tahu nggak kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, you need to understand yourself gitu.
Karena itu kan setiap orang kan harus mengerti diri sendiri ya, apa sih kelebihan dan kekurangan gitu. Itu kalian bisa catat gitu, sehingga itu will be easier membantu jika ada pertanyaan itu. Dan tadi yang di pre ya kan kalian sudah survei mengenai job requirement, apa sih pekerjaan yang ditawarkan, requirement-nya seperti apa. Kemudian kamu list down apa sih kelebihan kamu yang matching dengan job requirement gitu. Itu jadi bisa menjadi selling point kamu gitu. Jadi kelebihan dan kekurangan kamu bisa link dengan job requirement yang diberikan pada saat itu. That will be valuable gitu ya. Oke, sedikit menambahkan untuk pertanyaannya Mutia juga, Mbak Nanis. Memang betul balik lagi ke tahapan interview tadi, betul. Ketika kita melamar suatu pekerjaan, itu kan kita pasti akan ada job requirement biasanya. Nah, itu biasanya juga ada sebenarnya gambaran orang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, teman-teman kalau memang dapat panggilan interview, tolong dilihat lagi iklannya waktu itu. Melamarnya di mana, dan yang dibutuhkan apa. Jadi benar-benar bisa relate, mungkin tidak usah menyebutkan banyak, kelebihan kita harus ada 10, kekurangan kita cuma 5 gitu. Itu something yang very technical, which is nggak bisa ukur gitu ya. Tapi kita bisa relate sebenarnya daripada kita menyebutkan 10, 5, tapi kita bisa relate dari advertisement-nya dulu, job advertisement-nya dulu. Dan juga sedikit tips dari aku buat teman-teman yang mungkin fresh graduate, mungkin Mutia juga fresh graduate ya, kadang suka bingung nih kalau ditanya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk itu sebelum interview, salah satu tips yang mungkin langsung bisa dilakukan adalah coba kamu tanya dengan teman-teman kamu, sekitar kamu yang kamu rasa, oh kok kenal saya banget nih. Atau tanya ke orang tua atau kakak, atau om atau tante yang kira-kira bisa dianggap memberikan jawaban yang relevan gitu. Sehingga, oh kadang-kadang kita suka nggak sadar kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, kita bisa tanya dari orang-orang sekitar kita sebenarnya. Nanti hal itu yang dieksplor untuk kemudian dicocokkan dengan sebenarnya job requirement-nya apa gitu. Oke. Dari Mutia dan tadi siapa? Meliani ya? Yang Redmi ya? Sudah? Oke, kita tunggu satu lagi. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Atau bertanya sebelum ditutup? Oke. Sambil menunggu satu orang lagi, jangan lupa teman-teman yang hadir di sini, tolong nanti diisi feedback form-nya, supaya bisa di-share materi dari hari ini. Ya. Tadi di chatroom-nya aku sudah sempat mengkomen nih link-nya. Ya. Iya, ada link-nya di chatroom. Yes. Dan kalau misalnya memang ada pertanyaan lanjutan, feel free untuk ditanyakan ke Jobspedia. Bisa melalui email di cs@jobspedia.net atau juga bisa DM di Instagram kita atau bertanya lewat Facebook. Seperti itu. Mbak Ayu mungkin mau share mengenai Jobspedia. Oh iya, dari tadi kita ngomongin Jobspedia, tapi mungkin teman-teman nggak tahu mengenai Jobspedia. Oke, sebelum saya sharing ke bagian lain, ada lagi yang ingin tanyakan atau sharing? Oke. Tampaknya sudah nggak ada nih, Mbak Nanis. Aku coba sharing. Ya. Oke. Sebentar.